Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 33 Kota Bekasi pada mata pelajaran informatika. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bagi siswa yang beragama Islam, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Bu Afi harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita belajar melalui daring, melalui PJJ, tidak ketemu di sekolah. Masih semangat ya? Oke, baik kita masuk nih. Sebelum ke pembelajaran, Bu Afi mau memperkenalkan diri. Nama Ibu, Afi Yuliana SPD. Ibu lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1990. Pendidikan terakhir Ibu, S1 Matematika. Alamat di Jalan Kelapa II, Perumahan Permata Legenda 3, nomor 2. Nah, jabatan Ibu saat ini, Ibu diberi tugaskan sebagai guru matematika kelas 71 dan kelas 72, juga sebagai guru informatika kelas 71 sampai dengan kelas 79. Dan Bu Alfi juga diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas 72 dan Staf Wakasek Kurikulum SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Mari kita masuk ke materi yang pertama tentang perangkat informatika. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bu Afi akan menjelaskan dulu nih tentang peta konsepnya. Nah, peta konsepnya ini untuk perangkat komputer informatika ada 3 bagiannya. Yang pertama, kita perhatikan. Yang pertama ini adalah generasi komputer. Generasi komputer juga dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu komputer sebelum tahun 1940, komputer setelah tahun 1940. Dan pada komputer pada setelah tahun 1940 itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa generasi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Untuk perangkat keras komputer akan kita pelajari minggu depan, perangkat lunak komputer akan kita pelajari minggu selanjutnya. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini juga Bu Afi mau menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari perangkat bab ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi berbagai perangkat informatika, mendeskripsikan sejarah perkembangan komputer dari masa lalu sampai sekarang. Nah, juga dapat menjelaskan peranan bagaimana perangkat keras dan sistem operasi berfungsi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kita akan masuk ke penjelasan informatika. Kata informatika itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu informatik, merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Secara umum, informatika ini mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari berbagai sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta dapat menampilkan dalam bentuk informasi. Jadi aspek dari informatika ini lebih luas dari sekedar sistem informasi berbasis komputer saja. Tetapi masih banyak juga informasi yang tidak dan belum diproses dengan komputer.
Sekarang kita lanjut tentang pengertian komputer. Komputer juga berasal dari bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya menghitung. Sejarah komputer tidak lepas dari sejarah alat hitung. Perkembangan komputer ini dibagi menjadi dua tahap. Sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Komputer adalah satu perangkat elektronik yang dapat menerima data, memasukkan, memproses data secara aritmatika dan juga secara logika, mengeluarkan hasil keluaran dan dapat juga menyimpan data. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke generasi komputer. Perkembangan komputer tadi sudah Bu Afi jelaskan, ada yang sebelum tahun 1940 dan ada juga yang perkembangan komputer setelah tahun 1940. Tetapi kita akan fokusnya pada setelah tahun 1940. Nah, sejarah perkembangan komputer modern bermula sejak tahun 1940. Nah, ada 5 generasi. Generasi yang pertama yaitu menggunakan versi tabung vakum. Pada tahun berapa aja? Tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama ini belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Jadi masih sangat sederhana. Nah, untuk generasi yang selanjutnya itu adalah generasi kedua disebut versi transistor atau versi transistor ini pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ini menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum walaupun keduanya juga mudah terbakar. Jadi kalau yang kedua ini untuk bisa diperkenalkan cara baru menyimpan data, yaitu penyimpanan secara magnetik. Jadi ada perbedaannya sedikit pada generasi yang pertama. Kita lanjut generasi ketiga. Nah, generasi yang ketiga itu bisa disebut dengan versi intercircuit. Ibu Afi ulang ya, untuk generasi yang ketiga, yaitu versi Intrek Circuit pada tahun 1964 sampai 1980. Nah, komputer yang generasi ketiga ini dibuat dengan menggunakan beberapa komponen di dalam satu tempat. Jadi kalau yang ini sudah gabungan beberapa komponen, tampilan dari komputernya juga sudah disempurnakan. Nah, contohnya gambarnya sudah Bu Alfi berikan. Itu merupakan salah satu contoh dari generasi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke generasi yang keempat atau generasi mikroprosesor. Nah, pada tahun 1980 sampai sekarang. Nah, komputer generasi keempat ini masih menggunakan IC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data komputer. Generasi ini lebih maju di dalamnya. Jadi berbeda nih dengan generasi sebelumnya, ke satu, kedua, dan yang ketiga. Karena yang generasi keempat ini yang masih kita pakai sampai sekarang. Perkembangan selanjutnya pun sudah mencapai ke laptop, netbook, handheld, PDA, dan yang lain-lainnya. Komputer tersebut ini lebih kecil daripada komputer mikro serta mudah dibawa kemana-mana. Komputer mikro ini juga dapat dihubungkan dengan jaringan-jaringan internet. Jadi lebih sangat mudah untuk dipakainya. Nah, kalau untuk generasi yang kelima, itu merupakan artificial intelligence, yaitu komputer generasi kelima ini memang belum terwujud. Tetapi ini adalah cikal bakalnya nih. Siapa tahu pada generasi nanti kalian, saat kalian sudah pada tambah dewasa, tambah remaja, mungkin bakal menjadi pencetus-pencetusnya nih sebagai generasi yang kelima. Tetapi pembuatan bentuk komputer generasi kelima ini tentunya juga akan lebih kompleks. Nah, itu kurang lebihnya untuk sejarah tentang perkembangan komputer. Nah, ini nanti materinya bisa kalian baca lagi, bisa kalian pelajari lagi
Karena nanti juga akan ada latihan soal yang sudah Bu Afi siapkan pada layar ini. Jadi nanti tugas PJJ Informatika ke-1, kalian tinggal klik aja pada materi ini, nanti dia akan otomatis masuk ke link tugasnya. Jadi Bu Afi harap tugas PJJ kita hari ini langsung kalian kerjakan, langsung kalian tuntaskan hari ini juga. Bu Afi tunggu ya sampai pukul 12 siang ini. Ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan japri langsung ke nomor Bu Afi. Karena Bu Afi juga sudah ada di grup kelas kalian, kalian sudah bisa simpan nomor Bu Afi. Jadi jangan ragu-ragu, kalau kalian bingung, kalian ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalian boleh langsung bertanya ke Bu Afi. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Bu Afi mohon maaf apabila Bu Afi ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena Bu Afi juga masih sangat belajar untuk pembelajaran informatika ini. Jadi Bu Afi mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahan itu tidak luput juga dari Bu Afi. Nah, jangan lupa ya tugasnya Bu Afi tunggu hari ini juga sampai pukul 12 siang. Bu Afi mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.